An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka wahfadillaha tajidhu tujahadaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhufu rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadis ke-62 dari keseluruhan hadis di bab yang kelima. Di bab ini hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu aku berada di belakang Nabi. Maksudnya di satu kendaraan yang sama. Beliau dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kendaraannya onta. Di sini terkandung pelajaran bahwa boleh-boleh saja kita naik onta, kita ngajak orang lain. Kita bonceng orang lain itu selama onta itu tidak keberatan. Kalau onta itu nggak kuat kita paksain, berarti kita mendolimi hewan. Mendolimi siapapun termasuk hewan, hukumnya haram. Sahabat Ibnu Abbas salah satu dari 40 sahabat berbeda yang pernah diboncengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai onta. Jadi ada kurang lebih yang terdokumentasi ada 40 orang sahabat plus sahabat Ibnu Abbas yang pernah dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mencontoh Rasul dalam hal ini, kita punya motor, nggak salah sesekali kita boncengi orang. Kita mau ke masjid, ketemu orang yang juga mau ke masjid, kita ajak. Ingat Rasul pun sering membonceng sahabat. Kita punya mobil, satu perjalanan yang sama, nggak salah kita ajak orang. Mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja orang-orang yang pernah dibonceng oleh Rasul, ada tertulis dalam kitab Tuhfatul Asyrafi bi Ma'rifatil Irdafi. Ini bukan tempatnya untuk kita perpanjang hal itu. Kata sahabat Ibnu Abbas, suatu saat, suatu hari aku dibonceng oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil jalan itu, onta jalannya pelan. Sambil jalan pelan itu, Rasulullah bersabda, ya gulam,
Bukan berarti Rasul enggak kenal nama orang yang dibonceng, kenal banget. Lawang sahabat Ibnu Abbas ini sepupu Rasul, salah satu sahabat utama, sahabat muda. Wahai anak muda, wahai anak remaja. Gulam itu sebutan untuk seorang anak dari usia sapihan sampai balik. 10 tahun masih masuk kategori gulam. Baru disapih sampai usia balik. Itu gulam bahasa Arabnya. Meskipun demikian nggak salah kalau gulam digunakan untuk nama seseorang sampai tua, tetap namanya gulam. Ketika peristiwa ini terjadi, sahabat Ibnu Abbas usia 10 tahun. Nah, sambil jalan itu Rasul ngasih tahu, Rasul memberikan nasihat, wahai anak muda, wahai anak remaja, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan beritahukan kepadamu cuma beberapa kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu cuma beberapa kalimat. Yang kalimat itu akan bermanfaat banget. Allah akan berikan manfaat buatmu jika kamu istiqomah menjalankan kalimat-kalimat ini. Jika kamu istiqomah mengaplikasikan kalimat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalimatin dalam ilmu syaraf disebut jamak kilah. Jamak ada jamak kasroh, ada jamak kilah. Jamak kilah artinya beberapa, cuma beberapa. Jamak tapi sedikit. Jamak kasroh, aku ajarkan kepadamu banyak kalimat. Digunakannya kalimat ini oleh Rasul dengan menggunakan bentuk kata jamak kilah supaya yang dengar tuh nggak merasa berat. Aku akan ajarkan kepadamu cuma beberapa kalimat. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Apa yang diajarkan oleh Rasul kepada sahabat Ibnu Abbas ini bukan kalimat yang ringan. Kalimat yang sangat simpel tapi kandungan maknanya mendalam banget, mendalam dan luas. Yang mau diajari oleh Rasul seorang bocah usia 10 tahun. Yakin Rasul sampaikan ini kepada sahabat Ibnu Abbas karena Rasul tahu bahwa walaupun sepupu beliau ini Abdullah bin Abbas umurnya baru 10 tahun, tapi dia seorang anak baru gede yang ilmunya luas, yang fikirannya cerdas, akhlaknya indah, semangat untuk taunya tinggi. Rasul faham betul tidak sembarang orang oleh Rasul dikasih ilmu. Tidak sembarang orang oleh Rasul disampaikan kalimat-kalimat yang apalagi perlu pemikiran mendalam. Nah, di antara adab berbicara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gunakan bahasa yang difahami oleh lawan bicara kita. Gunakan susunan kalimat yang mudah difahami oleh lawan bicara kita. Yakin nasihat Rasul di hadis ini hadis yang sangat simpel tapi kandungan maknanya luas. Andaikan dalam pandangan Rasul sahabat Ibnu Abbas ini nggak akan paham, nggak akan disampaikan oleh Rasul. Rasul ngerti banget adab berbicara. Di sini terkandung adab berbicara, yaitu
Gunakan kalimat, gunakan omongan, bahasa yang difahami oleh yang kita ajak bicara. Di antara adab bicara yang harus kita pahami yaitu jangan berbicara menggunakan bahasa yang tidak difahami sepenuhnya oleh orang yang kita ajak bicara. Meskipun yang kita sampaikan apalagi urusan agama. Kita menyampaikan agama dengan bahasa yang jelimet yang orang nggak paham, itu percuma. Bisa jadi dia nanti salah menyimpulkan, itu harus dijaga betul. Dan Rasulullah orang yang paling bisa menyampaikan sesuatu dengan kalimat yang sangat mudah difahami. Jadi berbicara gunakan kalimat yang paling mudah difahami, yang simple, jangan bertele-tele. Tidak setiap kalimat bisa kita sampaikan di banyak orang. Ada kalimat-kalimat tertentu, ada ilmu tertentu yang harus kita sampaikan kepada orang dengan kualifikasi tertentu. Tidak sembarang orang boleh kita kasih tahu hal itu. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari ada bab khusus, babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyatan alla yafhamu. Bab mengkhususkan ilmu tertentu untuk orang-orang tertentu. Tidak disampaikan ke sembarang orang karena dikhawatirkan mereka nanti salah memahami atau tidak faham. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari ada bab khusus menyampaikan ilmu kepada orang-orang tertentu, tidak kepada setiap orang. Ali bin Abi Thalib sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Bukhari nomor 127, beliau mengatakan haddisun nasa bima ya'rifuna. Bicaralah kamu kepada manusia dengan sesuatu yang mereka fahami. Jangan bicara teori ekonomi di depan orang-orang kampung yang nggak sekolah tinggi, puyeng mereka, nggak paham. Dalam urusan agama, jangan bicara masalah bagaimana proses pengambilan hukum Islam. Cukup sampaikan kepada umat ini hukumnya ini hukumnya ini. Kalau umat diajak bicara proses menyimpulkan hukum, ada usul fikih, ada ini, mereka akan puyeng. Jadi kata Ali bin Abi Thalib dalam Al-Bukhari 127, haddisun nasa bima ya'rifuna. Bicaralah kamu kepada manusia dengan sesuatu yang mereka fahami, mereka ngerti. Atuhibbuna ayyukadziballahu wa rasuluhu. Lebih-lebih urusan agama. Apakah kamu mau Allah didustakan, Rasulnya didustakan? Gara-gara kita jelasinnya nggak difahami, orang ambil kesimpulan salah. Itu yang berbahaya. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Ada sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal. Pernah suatu hari beliau dikasih kabar yang sangat menggembirakan oleh Rasul. Ketika sahabat Ibnu Mu'ad bin Jabal ini ngomong, ya Rasul, apakah ini boleh aku beritahukan kepada umat Islam? Jawaban Nabi, kalau ini kamu beritahukan kepada mereka, nanti mereka akan mengandalkan kepercayaannya kepada Allah. Mereka cukup percaya pada Allah pasti surga. Mereka kurang kuat dalam mengerjakan ibadah. Akhirnya apa yang diterima oleh sahabat Mu'ad bin Jabal dari Rasul ini oleh beliau disimpan. Begitu beliau merasa sudah dekat ajal, baru hadis ini beliau sampaikan kepada orang lain.
karena beliau takut dosa andekan tidak menyampaikan kepada orang lain. Hal ini sahih dalam Al-Bukhari nomor 128. An Qatadah qala haddatsana Anas bin Malikin. Dari Qatadah beliau terima dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu 'alar rahli. Waktu itu kata sahabat Anas, Rasulullah sedang membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Rasul membonceng sahabat Mu'ad bin Jabal. Di saat sedang dalam boncengan itu, qala Rasulullah bersabda, ya Mu'ad bin Jabalin, wahai Mu'ad bin Jabal. Rasul jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku terima, aku dengarkan panggilanmu wahai Rasul, dan aku siap menjalankannya. Rasul ulangi lagi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Sang sahabat pun menjawab dengan jawaban yang sama, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Rasul masih belum melanjutkan omongannya. Rasul panggil sekali lagi, ya Mu'ad bin Jabalin. Sahabat Mu'ad pun menjawab lagi sampai 3 kali, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Aku dengarkan panggilanmu wahai Rasul, dan aku siap laksanakan. Qala, baru Rasul kasih tahu satu kalimat yang sangat. Ini orang yang malas ibadah, kalau tahu ini, dia akan mengandalkan ini. Orang yang malas ibadah, kalau tahu kalimat ini, dia akan mengandalkan kepercayaan. Mengandalkan kalimat ini, mereka enggak berubah menjadi semangat ibadah. Nah itu kalimat ini, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari 128, jangan disampaikan kepada orang-orang yang masih malas ibadah. Jangan disampaikan pada orang-orang yang malas ngaji. Enggak masalah kalau disampaikan kepada mereka yang rajin ibadah. Itu pun dikhawatirkan begitu dengar hadis ini yang semula rajin jadi enggak rajin lagi. Karena itu ketika Rasul sampaikan hadis ini, sahabat Mu'ad bin Jabal nanya, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihin nasa fayatabassaru fayastabsiru, wahai Rasul, apakah kalimat ini boleh aku beritahukan pada umat Islam agar mereka gembira? Untuk hal lain sahabat Mu'ad nggak perlu minta izin, tapi untuk ini beliau merasa ini bisa menggemparkan banget ini. Karena itu beliau nanya, wahai Rasul, apakah apa yang barusan kamu sampaikan ini boleh aku beritahukan pada umat Islam supaya mereka gembira? Apa jawaban Rasul? Idzan yattakilu. Kalau ini kamu sampaikan kepada semua umat Islam, kamu nggak pilih-pilih orang, mereka akan mengandalkan kalimat ini, mereka bisa malas ibadah. Mereka bisa malas beramal soleh. Karena Rasul jawab seperti itu, disimpulkan oleh sahabat Mu'ad, berarti ini nggak boleh disampaikan kepada umat Islam. Beliau simpan sendiri. Wa akhbara biha Mu'adun inda mautihi ta'assuman. Ketika beliau sahabat Mu'ad merasa sudah dekat mati, baru disampaikan, itu pun di kalangan terbatas. Beliau sampaikan karena beliau takut dosa. Takut dosa, Rasul sudah kasih aku ilmu, kok aku simpan? Menyembunyikan ilmu hukumnya haram. Man katama ilman aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar.
Siapa saja yang menyembunyikan ilmu yang sudah dia ketahui, maka Allah akan jadikan ilmunya itu sebagai belenggu dia nanti di hari kiamat yang menjadikan dia terbelenggu di neraka. Hadis itu berlaku nggak cuma untuk ulama, ustadz, untuk siapapun kita. Misal kita tahu ilmu bahwa orang sholat wajib tutup aurat. Aurat batasannya mana sampai mana. Laki-laki pusar sampai lutut. Suatu saat ada anak muda sholat, bahkan di bawah pusarnya kelihatan. Kita diem aja, berarti kita menyembunyikan ilmu. Hati-hati tuh. Atau kita tahu ngambil barang orang, ngambil sendal orang, sepatu orang haram. Suatu ketika kita lihat ada orang datang ke masjid, kita paham betul ini sepatunya si Anu, kok sama dia diambil diam-diam. Kita nggak ngasih tahu, Pak itu sepatu siapa, sepatu Anu, Bapak mau ambil, haram lu nyolong. Kita diem aja, berarti kita menyembunyikan ilmu. Nah, ketika sahabat Mu'ad bin Jabal merasa umurnya sudah dekat, dia ingat ada satu hadis Rasul yang masih dia simpen. Dia takut dosa, akhirnya dia sampaikan di hadapan kalangan terbatas. Apa ilmu yang oleh sahabat Mu'ad sempat disembunyikan yang beliau terima dari Rasul? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu alan nar. Nih, karena saya yakin kita semua orang yang rajin ibadah, saya sampaikan nih. Ini hadis sahih Bukhari 128. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi harramahullahu alan nar. Siapapun manusia yang dia bersaksi murni datang dalam hatinya, dia mengimani tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mantap dalam hati mengimani Allah dan Rasulullah, walaupun gak ibadah, dia diharamkan masuk neraka. Ini kalau orang yang malas ibadah, yang penting kita mantap aja di hati, kita mengimani Allah, mengimani Muhammad Rasulullah, gak ibadah juga diharamkan dari neraka. Ini yang dikhawatirkan nih. Dikhawatirkan oleh Rasul, yang lantas oleh sahabat Mu'ad dipending, disimpan di hatinya. Ketika beliau sudah dekat mati baru disampaikan. Jadi Rasulullah ketika menyampaikan ilmu, tidak setiap orang diberitahu, kalangan terbatas. Nah, itu ngajar di tempat umum itu lebih sulit dibanding ngajar di kalangan terbatas. Tempat umum dengan pemahaman, kecerdasan berbeda-beda, boleh jadi yang ini faham, yang itu nggak faham. Nggak paham kalau dia nanya bagus, kalau dia simpulkan sendiri itu yang berbahaya.